Pasti orang dari ini tahu saya. Saya perlu perkenalkan nama saya semakin sedikit. Saya ini saudara dengan Dami ini. Saya punya om. Apa dulu saya punya orang tua. Saya ini keluarga juga dalam ini. Tapi hari ini saya boleh berbicara karena sesuai dengan undangan dari koperasi. Karena apapun yang ada di sini, yang koperasi rasakan. Ini orang di kampung saya rasakan juga. Hasil dari perkebunan ini. Tahun 2025 ini minus. Akhirnya saya punya marga ini dari Buse, dari Basik-Basik. Karena tidak ada hasil, jadi mereka apa? Pinjam di atas pinjam. Utang sudah tumpuk-tumpuk ini saja. Mereka belum diadili bertanggung-tanggung. Jadi mari kita kembali kita lihat sama-sama kenapa itu bisa terjadi. Ini kembali pertama untuk karyawan, saya bicara karyawan, saya kembali ke marga dulu. Kira-kira tanggung jawab kita selaku marga pemilik kebun ini, kita ini pemilik. Sudah betulkah kita jalan? Itu berapa marga yang ada di dalam areal ini, saya bicara inci ya. Plasma ini saja. Plasma ini untuk berapa marga? Di Nusomba itu kita orang Marindo, Mendobo, tapi ini kan kita keluarga perdamaian ini. Itu kita punya cucu. Dia turun dari kita punya nenek dari Mendobo. Jadi kita semua di sini keluarga. Begitu selalu kita bilang, operasi pakai uang, Linus makan uang. Kalau siapa yang pernah katakan itu, hari ini keluarga betul-betul sudah. Bukti pakai uang. Keluarga. Kita periksa. Jadi kita mau saling koreksi hari ini, harus terbuka. Sesuai dengan adat saya, kalau kita bicara hal begini, kita bicara semua sudah terbuka, kita pulang, persoalan itu kita tidak bawa dia lagi. Kasih tinggal di sini. Habis di sini. Dan terakhir yang saya mau sampaikan bahwa saya datang hanya dalam agenda ini. Tidak berbicara tentang kenakalan kejahatan yang kalian buat di sini. Tidak. Adat bukan salah waktu. Adat bukan pelindung kejahatan. Tidak. Yang buat kejahatan hari yang ini itu diagendakan untuk harus keluarkan surat. Adat serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Adat tidak tangani kejahatan yang muncul di sini. Tidak. Kita serahkan sepenuhnya ke pihak yang punya kewenangan. Itu bukan datang di sana tentang kejahatan. Jadi minta maaf, minta karyawan, jangan berkesempatan sudah bapak lo karena data yang jadi. Bisa punya ada begini, saya ada begini. Tidak. Kita terima yang itu. Kalau keluhan kita pernah diancam, kita begini, itu kita mau terima yang itu. Tapi kau sudah buat baru kau mau bawa, tidak. Urusan dengan sana. Ada polisi, ada Brimob, ada Koramil yang menjangkut dengan politik, ada yang dengan kriminal, ada. Kita juga harus kejahatan. Kita datang hadir bukan untuk selesai persoalan kejahatan, tidak. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak dan Pos dari Timo, terima kasih banyak. Jadi itu saya punya pengembalian. Benar. Hal itu urusan Bapak. Kita ada tidak.
Allah tidak melindungi kejahatan. Jadi mungkin sekedar untuk saya itu dulu. Minta maaf orang NTT, saya tidak ini kurangi perasaan, tetapi ini bagian daripada kita punya kultur yang sama, budaya yang sama, cuma beda wilayah. Kamu di NTT, kita di Papua, sama seperti begitu. Jadi tidak salah kalau wilayah adat dia bicara banyak, kita harus dengar. Itu koordinator, dia tahu. Begitu. Ada juga kepala-kepala suku, ada juga perwakilan, ada juga masing-masing golongan ada perwakilan di adat juga ada. Nanti mereka punya internal, nanti mereka akan berbagi informasi bahwa kita hari ini ada bicara tentang ini. Termasuk Bapak Stef, Bapak Dami, bagian daripada orang adat. Begitu. Mereka tidak kosong. Itu terus terang saya harus kasih tahu. Mereka adalah bagian daripada anggota adat, masyarakat adat yang sudah dikukuhkan. Tapi mereka bicara ketua marga, bukan bicara adatnya. Itu. Jadi kenapa kita bicara? Karena ini tanah adat, kita kembali ke adat. Dan adat yang harus menyelesaikan. Begitu. Kami Plasma Koperasi sangat setuju. Mudah-mudahan hari ini menjadi satu keputusan yang baik dan ketegasan untuk tahun baru 2026 ke 2030 ke depan. Biar Plasma 1 jadi hasil yang bagus dan karyawan juga aman, bisa kerja. Itu harapan kami dari koperasi maupun Plasma. Dan pihak keamanan pun kami mewakili atas nama koperasi. Semua ada karena marga dan koperasi. Karyawan ada karena ada koperasi. Ya, koperasi ini siapa? Ada marga. Bukan koperasi sendiri. Di dalam itu marga dong punya koperasi. Begitu. Minta maaf, hari ini hajatan itu karena tuan-tuan dusun punya hajatan. Kalau saya mau bicara kasar seperti itu, bukan koperasi. Mereka merasa dirugikan. Tadi saya sudah garis bawahi. Kalian punya gaji tidak dikurangi sesuai dengan kamu punya kontrak kerja. Ingat itu. Bahasa saya kasih kembali. Tidak dikurangi. Setiap bulan kamu terima AK yang sama sesuai kamu punya hasil kerja. Tidak dikurangi. Tidak pernah dikasih stop 1 bulan, kau berhenti dulu. Kau gaji tidak dibayar karena tim minus. Tidak ada itu. Tapi marga yang menerima minus. Begitu. Yang punya pemilik kebun yang menerima minus. Ini ada apa? Itu satu tanda tanya persoalan. Yang saya dengan manajer koperasi sedang berpikir sampai hari ini. Mereka sudah janji. Sampai bulan 6 produksi tidak naik, kami berhenti. Perusahaan Plasma kembalikan ke inti. Ini Korea maupun manajer ada dulu kini sampaikan sama saya seperti bulan 6 tahun ini. Ingat, catat baik-baik. Perusahaan dia berusaha, tapi kita karyawan dengan kita marga kalau tidak bersatu, ingat, bulan 6 bubar. Saya kasih ingat itu. Marga rugi, saya kasih tahu. Marga bukan saya, ada Basik-Basik, ada Mause, ada Omba, ada Warenop. Kita rasa rugi. Anggota kita banyak di kampung-kampung, seperti Bapak Ketua siapa Sebas tadi bicara. Pengaruh ini semua di kampung-kampung juga rasa. Karena mereka juga hidup dari kebun ini. CPCL tiap bulan mereka rasa. Gitu. ATM mereka ada pegang buku rekening ada sini. Begitu. Ini pengaruh besar. Maka koperasi punya etikat baik untuk kumpul. Kita baku bicara dengan hati yang baik. Kita tidak baku marah. Tahun lama punya masalah kita tidak bahas. Kita bicara ke depan. Bagaimana komitmen kita dengan karyawan? Bagaimana karyawan aman atau tidak? Kita bicara sama-sama untuk ke depan. Ya, itu yang saya mau. Supaya kita berhasil. Marga juga puas, kita karyawan juga puas. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya kasih waktu terakhir kepada manajer Plasma.
biar nanti dia sampaikan. Setelah itu waktu sepenuhnya saya kasih ke adik Markus. Nanti adik Markus yang nanti pimpin kita dalam acara pertemuan ini. Terima kasih. Waktu saya kasih ke Bapak Manajer. Dan menurut informasi dari pimpinan saya, di BIA ini, plasma 1 ini daerah Texas. Kalau orang Ambon bilang daerah kaco-kaco. Tapi ketika saya ikuti perkembangan selama 20 tahun saya di Korindo, ini masih aman. Divisi 1 ini masih aman. Hanya segelintir orang saja yang mungkin perlu kita tertibkan. Kedua, setelah saya ikuti produksi yang ada di sini, yang tadi Bapak Linus dari minus-minus itu, sampai tutup tahun kemarin tanggal 25, itu plasma 2, 3, dan 4, itu rata-rata ton per hektarnya 28 sampai 33. Kita mau tahu plasma 1 berapa? Bapak-bapak mau tahu? Hanya 16 ton per hektar. 16 ton per hektar. Coba kita bagi 32 kurang 26 berapa? 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 16. Kurang lebih 16 ton jatuh di Kalidigo. Terbawa semua Kalidigo sampai di Muara sana. Artinya bahwa hilang percuma. Ya, hilang percuma. Apa yang saya komitmen sama Bapak Ketua, terima kasih. Karena saya lihat begini, minta maaf untuk semua. Tempat ini sebenarnya aman. Kalau saya bandingkan 26 tahun saya bekerja di Papua. Cuma hanya tempat ini yang paling bikin kacau adalah orang mabuk. Orang mabuk. Orang mabuk yang memang pada umumnya buat tenaga panen kita tidak tenang. Bahkan banyak isu yang saya dengar mereka mau pulang. Betul kan tenaga panen? Banyak yang mau isu mau pulang. Saya sudah dengar semua. Pelimpahan kepada pihak yang berwajib. Mereka kenapa mau pulang? Karena faktor mabuk. Orang mabuk ancam-ancam, ancam sana, ancam sini. Maka saya diskusi dengan Bapak Ketua, mungkin perlu perhatian. Kalau tidak, tenaga panen ini pulang, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita tidak bisa buat apa-apa. Mereka inilah tulang punggung. Yang tadi Bapak Ketua sampaikan. Isu yang baru-baru kita dengar kemarin, itu yang bikin mereka lebih panas lagi, katanya mau pulang banyak. Tapi saya sendiri sebagai penanggung jawab kebun ini, saya kerjasama dengan Bapak Ketua, ini segera dipulihkan cepat. Kalau tidak, gagal kita. Dan saya berterima kasih Bapak Ketua, Bapak-bapak yang tua-tua adat yang datang di sini. Mungkin kita semua punya visi misi yang sama. Saya sampaikan bahwa 6 bulan itu sudah komitmen direktur sama saya. Kalaupun saya tidak mampu, saya pun angkat kaki pulang. Saya pun angkat kaki. Pimpinan Korea pun sama di sini. Untung plasma 1 saja. Sehingga ini yang perlu sebentar kita diskusi. Mungkin usul saya untuk tua-tua adat, ini hal mabuk. Itu yang perlu didiskusi. Kedua, hal kedua adalah orang yang banyak tinggal di barat tidak kerja. Tidak kerja. Kemarin sudah kami sensus. Datanya mungkin di Pak Mitra belum tahu. Ya. Umas plasma. Humas plasma sudah tahu. Yang berikut adalah yang tadi bapak-bapak singgung perumahan. Sudah ada program perumahan sudah berjalan. 2 sudah dibangun, sudah saya diskusi lagi untuk program jangka panjang. Selalu diperhatikan hal ini. Sehingga saya punya komitmen sama Pak Linus, sama perusahaan,
untuk segera datangkan tenaga kerja. Karena kita punya tenaga panen, waktu saya datang hanya 53 orang. Di dalam aturan kebun kita butuh 89 orang. Minusnya banyak. Barat tidak ada, banyak yang tidak. Maka untuk sementara saya masih pinjam tetangga kita di Inti, divisi 5 dan 2. Saya sudah bicara dengan pimpinannya Pak Solo. Bantu saya rumah untuk saya sementara. Tunggu pembangunan kita jadi, langsung mereka kita akan atur. Oleh sebab itu, terlebih khusus saya tekankan untuk supervisi. Supervisi artinya mandor 1, mandor, ceker, sampai dan seterusnya. Tadi Bapak Linus sudah sampaikan, ya, tidak pernah gaji kalian kurang. Bapak Linus yang bayar itu, Pak, yang saya sebut nama-nama tadi. Pertanyaannya, apa yang kau buat untuk koperasi? Dan tadi beliau sudah sampaikan. Saya sudah coba berapa kali kumpul bapak-bapak ini untuk berdiskusi supaya saya arahkan. Sehingga mungkin dari tempat yang bagus kita kumpul ini, yang kita sebentar lagi buat hasil yang bagus, saya sebagai penanggung jawab di sini untuk orang kantor akan segera kami perbaiki. Perbaiki adalah apa yang perlu saya sampaikan biar semua tahu. Dia harus datang apel pagi. Dia harus buat laporan orang penghasil kerja. Dia harus jaga orang di lapangan. Dia harus tanggung jawab orang penghasil. Bukan datang apel, pulang tidur, gaji jalan. Itu. Akhirnya karyawan punya hasil, banyak yang katanya hilang. Begitu mereka tanya, itu sudah, kau bicara apa lagi? Akhirnya dia takut, diam-diam pulang tidur. Ini nanti PR saya. Lalu beberapa struktur saya sudah ganti. Pimpinan baru saya sudah bawa asisten baru, ya. Tapi siapapun yang kami ganti di sini tanpa dukungan dan kerjasama koperasi, kami pun tidak mampu. Ya. Oleh sebab itu saya bermohon untuk kita semua, ketika hari ini kita sepakat apa yang kita sepakat, maka itu jadi aturan untuk kita semua pegang. Ya. Lalu lebih khusus saya himbau kepada tenaga kerja panen, ya, maupun perawatan. Kita punya tugas dan tanggung jawab itu kerja, Pak. Kita harus tidur nyenyak di rumah. Begitu serine kita datang apel, habis apel langsung berangkat. Bukan kita pulang lagi ke rumah. Lalu kita pergi kerja, 5 orang sudah masuk blok jam 7, terus 5 masuk jam 11, 5 lagi jam 12, itu yang tidak laku. Itu cara kerja yang keliru. Di luar dari ini, rata-rata jam 6 mereka sudah kerja. Kita perlu rubah. Karena berangkat tempo, pulang lat, pasti dapat hasil. Ya. Jadi itu kita berharap untuk kita semua, untuk tenaga kerja, mulai dari besok, hari Senin, kita semua sudah sepakat untuk harus semangat kerja. Ya. Untuk meningkatkan produksi di plasma 1 ini. Tujuan tahun ini harus untung koperasi, jangan minus-minus lagi. Ya. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Kita semua punya maksud dan tujuan sama. Dan saya ingin untuk plasma ini ke depan 25 tahun kelapa ini replanting, tanam baru, tidak ada orang yang urus. Orang Papua dan koperasi sendiri berdiri di tanah sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Dulu kita pakai orang lagi. Setuju kan? Setuju. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Oke, baik, terima kasih Pak Manajer sudah sampaikan 1-2 kata untuk kita semua, baik di adat, di karyawan, karyawati.
Saya pikir sangat jelas dari Pak Manajer punya penyampaian tadi. Mungkin itu menjadi PR buat kita. Ketika kita salah, kita tahu bahwa kita siap untuk dikeluarkan. Ya, tidak ada mengeluh. Kata mengeluh tidak ada karena kita datang untuk kerja dan itu harus kerja. Itu manajer punya maksud. Bukan datang kita ketika disuruh SP ini langsung mengeluh, tidak. Itu konsekuensi kerja. Itu resiko kerja. Begitu. Siap ya? Dan sebentar saya kasih waktu kepada orang-orang tua adat yang dimana nanti akan membawa kita dalam pertemuan hari ini. Tujuannya adalah tahun baru, kita atur yang baru, kerja yang baik untuk masa depan. Kita masing-masing tenaga juga pulang dengan ada keuntungan karena kita kerja baik, dan juga kita tinggalkan kesan untuk plasma dan koperasi dengan kesan yang baik, dengan keuntungan juga kita kasih tinggal untuk marga yang punya tanah dan kebun. Mungkin begitu. Itu dari saya. Dan waktu sepenuhnya saya kasih ke adik laki-laki atau bapak mereka dari Tuadat yang bisa mengantar kita dalam diskusi ini adalah Saudara Markus yang mungkin bisa pimpin kita dalam diskusi ini, dan waktu sepenuhnya saya kasih ke orang adat untuk memimpin kita. Tadi kan dari pihak manajemen sudah, rekan-rekan sudah kembali ke saya. Kalau kembali ke saya berarti saya harus kasih kembali waktu lagi ke yang punya kewenangan untuk buka tempat ini. Baru saya bisa berbicara. Kalau dia belum buka, saya belum bisa bicara juga. Gitu. Terima kasih. Semua sudah paham. Ya. Kebiasaan kita biasa begitu. Karena saya duduk di sini dan saya rambu-rambu ini sudah tertarik. Tentang rambu-rambu juga nih, nanti saya kasih waktu sama Bapak Ketua Umum di wilayah 4 Jana nih, beliau akan kasih rambu-rambu seperti apa ketika kita duduk di tempat ini. Mau bicara pasti beliau nanti sebentar sampaikan. Oke. Untuk memberi singkat waktu, saya kasih kesempatan kepada yang kuasa untuk membuka tempat ini secara resmi. Oke, baik. Kita biar jasa. Tadi kan baru buka. Sekarang baru kita mulai masuk ke dalam pembahasan. Artinya cara ini cara adat biasa. Setelah saya sudah buka, ada rambo-rambo. Rambo-rambonya begini. Saudara-saudaraku, kamu orang NTT, kamu orang mana, suku mana, kita ada di sini, anggap saja kita orang Marin sama-sama. Kita orang Marin. Jadi patuh dan taat kepada aturan saya sekarang ada. Mungkin ada pendapat, ada usul, ada apa, di sana ya. Baru datang ngambil tempat duduk baru bicara. Tidak berdiri. Itu kebiasaan saya. Tidak ada suara orang sana berdiri ke apa, lupa di sana jongkok kan tidak. Datang masuk, saya ada mau menyampaikan saya punya keluhan selama ini. Saya rasakan. Ada tempat duduk, baru bicara sampaikan. Setelah saya baru keluar. Itu cara saya. Saya kira itu saja yang saya boleh sampaikan. Waktu saya kembalikan. Kita masuk mulai pertama pembahasan dari hasil. Maaf? Siap. Boleh. Pembahasan tentang hasil. Hasil dalam 2025 nih kenapa minus sampai dengan hari ini? Sebab apa? Sehingga jadinya biasa koperasi bilang minus terus. Untuk mempersingkatkan waktu, saya kasih kesempatan sama ketua koperasi supaya bisa melakukan data. Maka dengan itu, tadi saya bilang bahwa karyawan, saya ketua koperasi, saya mohon hari ini. Masih mau kerja atau tidak? Kalau malas-malas, jujur saja bilang saya mau mundur diri. Kalau hanya tidur bangun, kasih tahu bahwa saya tidur bangun. Saya marga, termasuk saya ini ketua koperasi, saya rasa
Saya mungkin tidak bisa banyak bicara untuk saudara-saudara yang marga yang lain. Karena keluh kesahnya sama, kita rasa. Kita baku bicara dengan manajemen itu sampai air mata turun juga. Hitung-hitungan kita baku, orang bilang itu macam kita bermain cardboard. Baru kita bisa pinjam-pinjam di PT Bia ini, baru bayar kamu SAU. Begitu. Marga kamu dengar, Desember kenapa tidak bayar SAU? Karena kita minus. Utang kita sampai 12 miliar. Dengar. 1 tahun kemarin. Pak Jeffrey man. Ada itu. Dia di luar dari geng kita, tapi dia orang pendukung yang bisa kalkulator dengan barang itu. Untuk Korea bisa bantu. Ada berdiri. Yang dimana Bapak Dami yang minta bantu dia untuk datang. Bantu. Bukan dia datang sendiri. Lu Bapak Dami punya rekomendasi. 1 tahun itu kita pinjam 3 kali. Beban utang itu minus. Kita masih utang di PT Bia. Jadi saya mau kasih tahu karyawan. Kamu senang terima gaji kah tidak? Saya mau tanya nih, senang kah tidak? Kalau kau tidak kerja, kau terima gaji enak kah tidak? Enak. Hah? Enak. Enak. Saya mau dengar. Kamu terima gaji kalau tidak kerja itu kamu terima gaji sesuai kamu punya kontrak. Pas kah tidak? Puas? Pas. Tidak pas. Berdosa. Kalau kita hitung agama itu kita bilang itu berdosa. Kita tipu rakyat marga semua dengan manajemen ini bahwa kita makan gaji but. Begitu. Kau tidak tinggal, tapi kau masuk 1-2 hari, 1 minggunya kau hanya kerja 2 hari. Yang minggu lain kau kemana? Hari lain kau kemana? Itu juga ini salah. Begitu. Tapi kau tuntut kau harus sesuai dengan kontrak. Salah. Jadi saya berharap karyawan-karyawati tolong mengerti baik dengan hari ini punya pertemuan. Saya tidak bermain. Setelah ini, kita ada ketegasan. Kalau mau mundur diri kami PHK, ulang. Tidak guna. Saya tegas hari ini. Jangan menyalu ke ketua-ketua marga. Kakak Dami, Bapak Stef, dengar saya. Tidak boleh ada yang bersangkut di bawah kecil kalian untuk meminta dukungan. Tidak ada. Kalau kamu bilang itu anak angkat anak ini, suruh dia pulang. Kalau kamu piara macam begitu berarti hasil akan hancur. Orang pemalas kita jangan piara. Kamu rugi, saya juga rugi. Saya tidak ada guna kumpulkan orang-orang tua. Adat ini, hari ini. Saya menyesal. Kita punya kenakalan segala macam yang kita mau bawa itu kas tinggal di kampung. Kita datang di perusahaan ini untuk cari uang. Jangan minum baru tunjuk jago di dalam ini. Nanti sebentar orang adat kita sama-sama sepakat. Hanya minum dan ribut di sebelah tetangga saja, dia kena sanksi. Dengan ancaman. Itu kita harus sepakat. Dia minum dalam depo barat boleh. Kalau hanya di luar untuk ganggu-ganggu orang, kena sanksi adat. Itu kita harus pakai. Kamu bikin rugi kita marga. Karyawan. Kamu dengar baik-baik. Mandor ceker, dengar baik. Kalau tidak mampu bertanggung jawab kerja, kasih tahu kami. Saya hari ini saya tegas. 2026 saya tidak segan-segan. Saya akan keluarkan orang. Tahun lama punya sudah. Tahun baru, kau masih bermain, pulang kampung. Saya tidak hitung tahu. Masih banyak orang masih baik untuk kerja dan kita.
Untuk karyawan saja. Iya, saya masih bicara, sabar dulu. Jadi ini pokok-pokok permasalahan yang kita harus hadapi dan hasilnya tadi saya bilang, kunci kata saya bilang, pemilik punya etikat baik, hati nurani yang baik, punya kasih sayang yang baik terhadap karyawan, gaji itu setiap bulan tidak kurang. Betul kan tidak? Kamu karyawan. Tapi kamu tidak bisa tekan produksi. Siapa yang lagi? Kamu bicara hari ini. Masalahnya di mana? Kamu bicara, karyawan kamu bicara. Sabar, sabar. Saya masih bicara. Nanti saya kasih kembali moderator. Saya kasih waktu karyawan-karyawan. Nanti hari ini kamu bicara. Pemilik dia tidak kurang. Apa yang menjadi akal yang dia kasih? Jadi kata saya mungkin sampai di situ. Ini saya tekan ke karyawan-karyawati. Saya tidak hitung pemilik. Pemilik dia tahu saja ada hasil. Dia berani bayar itu. Gaji itu kontrak. Itu kok kontrak dan plasma. Tapi gaji itu keluar dari pemilik. Saya kasih tahu. Itu jujur. Melalui koperasi kami ACC baru bisa. Maka itu terus terang saya bilang. Plasma itu tempat bekerja. Kalian kerja tanggung jawabnya ada di koperasi dengan pemilik. Begitu. Kalau plasma dia bicara terlalu mengeluh, dia pasti harus mengakui bahwa koperasi saya sudah kalah. Saya tidak mau kelola kupu-kupu. Atas nama plasma dia bicara sama karyawan. Kamu kena. Begitu. Kontraktor juga ingat. Jangan bawa datang mobil hanya parkir untuk dapat gaji percuma. Minta maaf Bapak Sted, saya bukan menyinggung, tapi semua kontraktor yang ada kerja dengan kita. Kalau mobilnya rusak, mengaku bahwa mobil rusak. Mundur, ganti mobil lain. Kita perlu kerja untuk angkut dua ketok. Tengah apa nih? TB sana, CPO. Jangan kontraktor tidur bangun dengan kami. Pengaruh besar juga di kontraktor. Kontraktor yang punya CV, mobil, segala macam, kamu bicara. Gua masih restan banyak. Saya kasih tahu. Hari ini berapa ton? 1.000 lebih ya. 1.000 lebih ton yang ada di lapangan. Ada tinggal resta. Siapa punya wilayah, kontraktor masing-masing rasa diri. Itu kekurangan besar. Habis itu, habis bulan datang ribut-ribut di sini. Apa kok kerja? Kok mobil kerja apa? Makanya saya bilang, pemilik punya etikat baik. Punya rasa kasih sayang terlalu tinggi. Tapi apa yang kita kerja untuk pemilik? Tidak ada, nol. Saya kasih tahu. Jadi mungkin begitu, adik, waktu saya. Tadi Bapak Ketua Koperasi bilang itu minus. Saya sudah dapat persembahkan. Saya kasih waktu. Kalau saya kasih waktu, ini pasti banyak orang jawab. Karyawan, kenapa kamu malas kerja di plasma nih? Karena apa? Saya kasih waktu. Kamu karyawan bicara, keluar. Kenapa kamu tidak betah kerja di kita punya lahan plasma nih? Sehingga kita tidak ada pakai. Karena apa? Coba kamu bicara. Saya kasih waktu. Siapa yang berani bicara? Angkat tangan, bicara. Di 2025 nih, yang dapat seperti bilang ini, karena buat tidak ada. Kemarin. Bayar alat kok kami punya tenaga yang kami panen 40 tidak bisa bayar. Kenapa bisa minus? Karena yang itu alat saja tidak pakai CV punya 850 per jam per hari. Jalan dari blok 627 ke blok 1033 berapa kilo Bapak? Dia belum kerja saja kita sudah bayar. Jadi kalau bisa alat itu kerja satu tempat satu blok, 26 diselesaikan buat. Jadi kalau Bapak udah salahkan kami lagi karyawan, aduh, mending PHK kami hari ini sudah.
Oke, Saya kembalikan. baik, Pak Agus. Saya kasih kesempatan dulu ke teman-teman orang. 2025 produksi turun, ya, buah semakin berkurang. Yang pertama, yang kedua, di saat kondisi buah banyak, tetapi kita restan banyak karena unit tidak mampu. Ya, di saat kondisi jalan waktu itu dulu parah. Jelas kita punya yang dalam satu tandan itu dengan 12 kilo, karena buah itu restan, dia turun menjadi 10 kilo. Ya, itu gara-gara restan. Yang ketiga, kenapa produksi kita tidak sampai pada hektaran yang ditentukan secara nasional? Karena apa? Tenaga plasma adalah sangat minim sekali. Dalam satu blok 6, yang luasannya dengan 300 hektar, tenaga yang ada di dalam itu cuma 9 dalam 10 orang. Tidak mampu. Blok 8 dengan 400 hektar, tenaga yang di dalamnya cuma 15 orang. Apalagi blok 9. Blok 9 tenaga yang ada pada waktu itu 25, itu di situ cuma 13 orang. Jadi untuk mengcover luasan plasma yang dengan 1.200 lebih dengan 47 tenaga, jelas kita tidak bisa. Teman-teman yang ada di plasma saat ini, saya harus sanjung mereka, Pak. Kenapa? Mereka sudah bekerja betul. Hanya memang tadi pasti dari manajemen, dari koperasi selalu hitungannya dari luasan dengan hasil tonase yang secara nasional per hektarnya. Tetapi kenyataan yang ada, kami tidak mencapai itu. Karena apa? Dengan tenaga yang kurang. Yang keempat, di saat-saat ada yang krusial, mana gajian, jelas terganggu. Banyak orang yang jalan sudah miring kiri kanan. Sangat mengganggu, Pak. Apalagi kalau selainnya saya seorang berkeluarga, saya pergi ke blok, istri anak ada di roof barak, dengan kondisi banyak yang mabuk, pasti saya tidak tenang untuk panen di blok. Saya hanya memohon Bapak-bapak marga, Bapak Ketua Koperasi dan manajemen, tegakkan aturan, stop jual minuman di tempat sini. Dan apabila yang ada yang mabuk itu ya seperti apa yang disampaikan Bapak Ketua Koperasi, buktikan secara hitam di atas putih dendanya berapa. Saya sudah merasakan, Pak. Di saat saya buat laporan saja, saya tidak tenang. Namanya manusia tidak mungkin kita selalu benar. Pasti ada kekilafannya. Tapi di saat ada kekilafan itu, tolong datang tanya, jangan dengan dalam posisi mabuk. Kenapa? Yang walaupun kita sama-sama darah merah, Pak, tetap tidak bisa. Sangat susah, Pak. Yang berikut, mungkin yang kelima sudah ya. Yang kelima, keluhan kami di sini barak. Sudah kondisi barak begini, coba teman-teman yang mabuk itu kah, bunyi musiknya, karena yang samping kiri kanan tidak bisa tidur sudah. Berapa bulan lalu kami di bawah tidak bisa tidur. Padahal bukan tetangga-tetangga kami, bukan tetangga-tetangga saya. Orang lain yang datang dari sana datang buka musik. Ini yang bikin kami. Minta maaf, Bapak. Saya harus sampaikan dengan terus terang pada siang hari ini, karena kita sudah dibuka dengan adat. Pasti karyawan-karyawati di sini siap untuk bekerja, Pak.
Kami datang jauh-jauh hanya untuk datang cari uang. Tapi mohon jaga kami, lindungi kami. Kalau kami tinggal nama dan pulang kampung, apa gunanya kami kerja? Betul sekali, Pak. Minta maaf kalau marga, minta maaf. Pulang. Betul sekali. Kalau datang-datang tanya sesuatu dengan sadarkah? Nah, naya bela kata mali dari mereka tahu yang kimai dulu mereka ni kok. Oh, kimai. Bukan cuma putra daerah saja yang mabuk. Justru kami pendatang juga ini lebih parah lagi. Tolong jaga itu agar semua produksi ke depannya bagus. Terima kasih, selamat siang. Ya. Uangnya sampai. Marinir, saya punya usul. Bapak jangan pikir terlalu itu pikir HAM. HAM ini kesuburan daripada kejahatan di Papua. Betul. Itu adalah HAM. Itu kesuburan. Kejahatan selalu meningkat. Kita bicara HAM. Hari ini kita ada bicara, apapun besok Bapak sudah lakukan, ada dalam belakang Bapak orang. Yang takut. Ada jamin. Harus sebentar keluarkan perintah. Keluarkan surat. Kelimpahan. Hal-hal ini masih terjadi. Berikan mereka kewenangan. Karena sekarang mereka takut HAM. Sebenarnya takut HAM. Ada dari belakang mereka petugas. Supaya kita bisa nyaman. Kita nyaman. Solusi. Dan barang tidak pandang bulu. Anak marga kah, anak siapa kah, berlaku. Kita ada hidup di atas di wilayah negara Republik Indonesia. Negara hukum. Kita semuanya ada hidup ini di atas area ini, perusahaan yang himpun kita. Dan kita sebagai anak marga atau siapapun yang merasa ada di sini, tentunya kita cari makan. Kita punya tanggung jawab. Kalau tenaga kerja tadi saya ada bilang, perusahaan kita marga, sifat pekerjaan itu selalu berjalan dengan aman, tentram. Tapi masih tahu banyak nih. Tapi masih lapis ini. Tapi kenapa masih begini? Minta maaf ya. Itu masih rasa kurang. Tapi kunci tadi saya sudah jawab. Mereka sekarang hanya kalau bicara di Papua ini HAM. Itu HAM itu di arti apa? Atau kalau masih kurang, doang lama, kamu hari kalau open lagi. Kalau open dia pakai HAM, babat, dia pandang bulu orang Papua kau orang siapa kan cuci. Selesai. Oke, waktu saya kembalikan. Jawaban saya terakhir. Berarti kami dari adat kami sudah tahu penyakitnya. Oh, penyakitnya seperti ini. Bapak dong sehat tapi Bapak dong sakit. Sudah tahu penyakitnya seperti ini. Ada sedikit yang dikore tadi Bapak Mandor tentang yang terjadi sehingga tidak nyaman dan tentram dalam working. Oleh sebab itu, saya sebagai ketua umum DIMO wilayah 4 sebentar saya akan berikan rekomendasi murni kepada pihak keamanan untuk menjaga kekacauan di atas tempat ini sehingga karyawan maupun marga bisa aman dan tentram. Kami ada tak hanya bisa memfasilitasi dan kami akan di belakang Bapak dorang. Bapak dorang sebagai tinggal di sini, jaga di sini. Kami hanya ada untuk monitor keberadaan keamanan.
bekerja sama dengan Bapak Dor. Karena apa? Tadi Bapak sudah sempat buka sedikit kalau memang menghadirkan, kalau memang masih rasa kurang keamanan, kita meminta OPM lagi. Itu tidak seperti itu. Minta maaf. Ya, itu mungkin bahasa. Ya, itu bahasa. Ya mudah-mudahan ya. Tapi yang saya mau katakan sebagian daripada itu, aset alam Bapak Dor yang rasakan. Kami adat hanya menjaga, melindungi hak masyarakat adat. Yang punya hak bukan ada pemilik dusun. Kami hanya jaga. Karena apa? Wilayah adat yang sementara perusahaan ada beroperasi. Kami merasa bahwa ada masalah, makanya kami hadir untuk memperbaiki situasi yang terjadi. Kami datang ke sini bukan untuk mengadu domba, tapi kita lihat pil apa yang dia bisa menyembuhkan penyakit ini. Itu yang kami datang bekerja sama dengan manajemen dari pihak keamanan, dari marga, dari saudara-saudara karyawan, karyawati, supaya mari kita menjaga kebersamaan. Yang apapun yang dari 2025 sudah berakhir, sudah coba kita buka lembaran baru ke 2026. Sehingga proses ini dia berjalan. Tadi saya sempat dengar Bapak Ketua Koperasi bilang bahwa mungkin targetnya 6 bulan. Tapi itu mudah-mudahan tidak boleh terjadi. Kalau boleh dia lebih bagus lagi. Ya, dia lebih bagus lagi. Itu yang saya harapkan. Jadi semua persoalan sebentar saya sudah kasih rekomendasi murni dalam arti hanya untuk mengantisipasi kekacauan, bukan mengantisipasi pekerjaan. Untuk hanya untuk orang yang mabok, artinya mungkin datang dari luar sana bikin kacau dan segala macam, operasi kurang punya istri segala macam. Ini adat tidak suka, adat paling tidak suka. Kaki tidak ada campur, tembak kaki. Adat dia paling menjaga moral manusia, dia paling jaga ketertiban kebersamaan, itu yang dia jaga. Adat lindungi. Apalagi suaminya keluar kau istri dobrak kabel di belakang, itu adat paling benci. Makanya sebentar saya akan kasih surat rekomendasi murni ke adat, dan saya ambil keputusan denda. Saya bukan ambil keputusan untuk hanya pribumi saja, tapi untuk kita semua. Jadi saya kira begitu, tidak mengurangi rasa hormat. Saya minta maaf kalau bahasa dan kata saya kurang pantas. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan waktu jadi. Apa bisa terjadi di tempat ini? Satu, tidak ada kerjasama antara koperasi dan ketua-ketua marga. Koperasi jalan sendiri, marga jalan sendiri, plasma jalan sendiri. Ini yang bikin sehingga jadinya begini. Coba dari 2025 sudah lalu, coba sekarang 2026 ini kalian bersatu. Lo maju bersama. Kenapa di surat ini lo maju bersama? Kenapa kalian tidak bisa bersatu untuk maju? Ketika kalian bersatu, tidak ada kekacauan yang terjadi di dalam ini. Walaupun itu pribumi ya, ketua-ketua marga bertanggung jawab. Jangan biarkan bibit-bibit itu. Dan kedua, Bapak dorang di dalam karyawan ini, di dalam barak-barak ini, karyawan semua yang tinggal kah? Sesuai sensus. Hasil sensus. Sensus. Pak Pemitra, coba jelas. Hasil sensus. Coba jelaskan. Tapi kan karyawan berapa blok sedikit. Tapi sudah jadi banyak orang yang berdiri nih. Nanti Pemitra yang jelas. Sudah 200 lebih orang yang kerja di plasma. Oh, tadi Bapak laporan kok sekian-sekian orang di blok ini, blok baru banyak-banyak ini bikin apa? Panen memang kita sekarang tinggal 50 Keseluruhan. Tidak berarti dua baru barak yang lain itu bikin apa? Iya saya tahu, saya mantan pemain di sini di barang ini tuh. Tidak boleh kamu cuma kerja, kamu kos. Kamu ajar saya lagi. Ini mantan pemain di situ.
Tuh, jumlah tenaga dia tidak sampai Kamu 80. tidak bisa tipu. Yang tinggal di sini bikin perut tempat untuk kamu yang tidak bekerja. Bikin menjaring-menjaring pas gajian datang baku ajak bikin suasana tidak aman. Sehingga karyawan yang bekerja baik tidak bisa. Kamu klip itu kasih kalau suka bikin-bikin duluan. Kita anak-anak, bapak orang, bapak sabab, bapak pilih. Kita anak-anak marga nih. Anak-anak marga yang ada bikin rusak di dalam ini. Sehingga terakhir nanti usahakan ketua marga yang ada duduk ini, satu ada duduk ketua koperasi. Tetap belum surut kan orang. Kenapa minus? Padahal anak-anak marga juga tidak sadar. Stop dengan kegiatan begitu. Kampung-kampung ada kosong sana. Apa anak-anak Kindiki? Kampung kayak Kindiki sana. Kan bikin apa di sini? Tidak kerja, tinggal saya. Anak-anak Boha yang ada tinggal di sini, bapak dalam manajemen. Anak-anak Boha yang ada tinggal saya di plasma ini, kamu kasih ke vendor. Mari ini pukul. Tunggu keluar. Namanya anak Boha. Jangan yang kecil-kecil, yang sudah bisa bikin anak. Pukul. Musir keluar, kayak binatang bercium. Boha sana masih butuh tenaga kerja. Dia mau nanti dia bikinnya batu-batu di bawah sana, baru gigi habis dari depan. Segala macam di atas tanah ini. Mabuk bicara tinggi. Ku apa? Ketika kena masalah, aduh, duduk nonton butuh sendiri. Akhirnya semua beban itu kamu over ke Linus tiap Zimonet Cengga. Padahal kembali cek Willy karena sama kita sendiri. Linus tiap Zimonet Cengga. Kedua kamu robah sudah. 2026 tidak boleh ada ribut-ribut lagi. Coba kamu membandingkan yang plasma 2 sana. Manov sejahtera. Mereka di sana lindungi karyawan, kooperasi dengan ketua marga dong lindungi keluar karyawan itu kayak bertelur, sehingga hasilnya banyak. Kalau di sini ketua kooperasi di jalan begini, ketua marga kamu jalan begini. Akhirnya kacau semua. Terakhir minus. Kalau bisa, saya minta di Bapak Manajer dan Bapak Aspen dan Bapak Ketua, coba kita 53 orang ini kita kembalikan dari awal lagi. Dari blok 10 dengan 9 jalan bersama sampai 934 dan 1034 kembali, blok 833 dengan 733 kembali 26 sampai ke blok 6. Itu mungkin lebih baik. Kalau Bapak 53 orang, baru Bapak bagi dia di sini satu mandor, di sini satu mandor, Bapak doainlah. Solusi. Coba kembalikan dari Solusi awal. atau masukan. Supaya kita bisa kontrol blok rusak yang mana, diperbaiki yang mana yang bagus. Usul saja. Ya. Bagus buat itu. Ya. Kenapa? Itu yang benar menurut saya. Kenapa? Supaya kontraktor unit pun tidak hitung-hitung solar banyak keluar. Saya di MAM kerjanya begini. Ini mungkin cerita kalian percaya. Hari ini kalau saya suruh orang panen kita di sini ada berapa blok? 4 ya? Berapa blok semua? 6 ya? 6. Saya kasih contoh. Kita hari ini panen 6, 10, 5, 10, 4, 10, 3, 10, sampai semuanya 10 kita kerja. Ini Bapak Abu maksudkan? Saya mau ingin buat seperti itu, Pak. Dokumentasi. Namun supervisi saya ini, saya baru kumpul berapa kali, sulit juga Pak. Mandor-mandor ini, suruh meeting. 1 datang, 2 hilang, 1 muncul, 3 hilang. Itu yang jadi masalah. Jadi termasuk di sini setiap tahun hampir ganti asisten. Bapak Agus ya. Biar ganti profesor pun
ada Ya. kopian kata. Biar ganti profesor tuh. Tapi kata terakhir tadi Bapak Ketua sudah sampaikan. Kalau tidak ada itu percuma. Kemarin pertama datang saya buktikan dengan kepala koperasi. Besok yang tidak apel panggil SP. Beliau sudah jalankan. Berterima kasih sekali. Kedua, saya mau langkah maju lagi nih. Mandor-mandor saya harus kerja, yang seperti Bapak Agus bilang tadi, kerja lat-lat potong gaji. Mungkin saya mau lihat lagi nanti ke depan. Karena apa? Hak lembur itu hak perusahaan. Perusahaan suruh baru lembur, bukan kok mau sendiri. Kita perusahaan punya hak sudah kasih kita 7 jam kerja untuk yang khusus bulanannya. Tapi hak lembur itu hak perusahaan. Ketika ada pekerjaan emergensi harus jalan. Itu perlu. Kalau memang tidak, ditunda dulu. Tapi memang itu wajib harus jalan, tidak boleh dipotong. Kemarin baru saya sampaikan ke kantor saya, jangan tangan gatel-gatel potong-potong. Perusahaan pekerjakan 7 jam pokok di sini, betul ya? Nanti lebih dari itu mau lembur, silakan ajukan SPL, betul ya? Diajukan, tapi bukan perusahaan larang. Ketika diajukan, berarti pekerjaannya itu harus jalan. Kita takutnya begini. Lembur padahal hasil tidak ada, maka kita bicara tadi kan minus. Kita akan perbaiki. Saya tidak mau kasih salah si A, si B. Tugas saya di sini nanti ke depan kita akan perbaiki baik-baik, dan rencana kami ke depan nanti saya akan bawa personalia, litbang, siapa-siapa lagi mau kumpul di sini malam. Kita mau sekolah untuk pemanen-pemanen maupun tenaga kerja kita. Tujuannya untuk apa? Untuk mereka paham. Karena kadang saya lihat juga ketika tenaga kerja tanya di mandor kita langsung, ya itu sudah. Hanya suruh itu saja. Akhirnya pemanen kita juga kecewa karena tanya hasil, jawabannya itu sudah. Sejak kemarin saya lihat di laporan. Ini mungkin bapak-bapak mandor kita maupun yang lain ini dia belum paham kah, dia malas jawab kah, saya sendiri tidak tahu. Tapi ke depan kita mau perbaiki hal-hal seperti itu. Sehingga kita berharap dari tempat ini kita diskusi sama-sama. Mulai hari Senin kita sudah suasana yang baru. Ya. Pertama yang saya harapkan untuk kita semua adalah khusus untuk tenaga panen. Malah saya berharap kita berubah, ya. Baik orang Papua maupun kita yang pendatang, kita semua datang jauh-jauh dari tempat kita. Apalagi kita yang pendatang, ya, jauh kita menyeberang. Mungkin kita di sini tujuannya cuma satu, kita cari uang. Selagi kita masih sehat, kita kerja. Kalau kita sakit, silakan minta SKS dilayani, haknya jalan, sehingga semua bisa terjawab. Oke. Saya minta maaf, saya sendiri juga ketua marga merangkap ketua koperasi. Jadi ketua koperasi sementara saya kasih los dulu. Saya bicara ketua marga, saya kasih pernyataan sikap untuk tua-tua adat. Sebentar saya juga ikut tanda tangan. Khususnya kita punya marga Omba, Tojab, Gembenop, dan dari Selil. Siapapun datang minum mabuk, keamanan tanggung jawab. Rotan, hukum, bawa pulang. Itu pernyataan saya langsung kasih. Saya siap tanggung jawab itu. Saya ketua marga, saya siap. Namanya khusus dari Mandobo, saya bertanggung jawab. Suku Mandobo. Begitu. Itu saya kasih tahu di forum. Melindung di saya, dengar saya punya suara. Pengalaman perkembangan hari ini yang kita rasa, di kampung rasa. Karena siapa? Dulu kita pakai kertas dengan pesan suara ke kampung, dayung ke kampung. Sekarang apa? Angkat HP saja. Siapa yang bilang? Zaman teknologi dia ada jalannya. Kita dituntut hari ini. Kita masyarakat yang ada ini, kita terlebih khusus marga Omba, dituntut untuk harus bersaing dengan orang Korea. Kita tidak dapat uang. Kita tidak dapat uang. Mereka yang kerja setengah mati, hujan panas, dia kerja di belakang. Untuk kita, untuk dia lagi. Sebagian untuk dia, sebagian untuk kita. Yang saya mau perlu bicara, aturan, kalau kita mau lihat,
Gaji itu diutamakan itu karyawan. Iya. Benar. Karyawan. Benar. 3 miliar, 4 miliar yang keluar, utamakan karyawan. Setelah dipotong, Betul. administrasi, pupuk, segala macam, kamu tahu, saya ini bukan pengawas. Sama di situ ada dipotong, salah saya sisa hasil mungkin 1 botol minyak dalam itu mungkin setengah, air setengah ini. Itu untuk mana? Betul ke tidak? Betul. Ini yang tidak perlu. Karena duluan dapat uang itu, karyawan yang dapat duluan. Iya. Setelah itu pemotongan pupuk apa segala macam habis, karyawan dia bisa dapat, pemilik bisa dapat itu setengah. Begitu. Jadi kita pemilik di sini jangan mabok datang di sini, patung di sini. Siapa ini tukang mabok? Bahkan ponim juga. Minta maaf, saya bilang ponim ini rambut panjang. Iya. Saya punya warga di Depsi 5 itu orang tukang mabok. Tapi dong sudah tahu mabok kayak kita orang bilang mabok. Jalan sampai pergi sombong-sombongan. Dia ini tukang mabok, ngomong kosong poe. Itu dia sombong, betul ke tidak? Dia sombong. Ini semua tahu mabok. Jadi begitu. Jadi kita jaga dorang, tapi tidak salahkan dorang. Karyawan tetap tinggal di sini, kerja. Kamu tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang, kerja. Ini Bapak yang bilang, kamu tidak boleh pulang. Kamu pulang ke sana tidak ada pekerjaan. Ada pekerjaan dan tidak di sana. Saya mau tanya, di sana ada pekerjaan atau tidak? Maka di kampung sana ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan. Jadi kamu tinggal di sini, di kita pusat ini, kita betul-betul ini kamu kerja. Siapa yang mabok? Sebentar kita bikin surat. Benar. Apa tuh, Pak? Saya bukan adili orang, tapi yang punya wewenang ada brimob, ada kopassus, segala macam politik. Serahkan begitu dia bikin kesalahan di situ, pukul dia, injak dia, selesai. Terima kasih. Saya kali ini saya ngomong. Saya memantau masing-masing apa menyamar masing-masing sifat. Kalau dari saya, kalau dari Bapak, pokoknya marga, mewakili marga, bicara mewakili marga masing-masing. Bapak tidak. Bapak, jangan satu hal. Datang bantu kita di sini. Berapa dong berangkat kerja di sini? Kalau tinggal di sini, baru barat yang di sini apa? Ya. Bukti dari saya, masalah barat. Marga itu berapa dari punya? Tinggal di barat. Hah? Saya akan marga tidak kerja. Nah, ini. Ini barat untuk karyawan. Betul. Betul ke tidak? Saya tadi sudah bicara itu, Ketua Marga Omba dengan atas nama suku Mandobo yang ada di dalam sini yang tinggal nganggur, sebentar saya tanda tangan, suruh pulang. Jadi kami dulu itu 400 hektar. Seperti Adik Agus Poro tadi bilang, dulu itu 5.000, ya benar, 5.000. Cuman kita tidak terhitung dengan tempat barak, ada kali, ada apa-apa begitu, rawa. Nah, jadi semua yang total yang murni adalah 400 hektar saja dulu. Ketika kita punya utang ini sudah berakhir dengan PT BIA, kita buat addendum kedua, perjanjian kedua kali. Itu jelas. Dan Bapak mereka ini, Bapak Dami, Bapak Stef, saya sendiri, Bapak Kamilus, kita sebagai pemilik kita sudah ACC yang itu dan sudah tanda tangan. Dan itu sekarang menjadi 1.300 hektar. Kita ambil inti punya lahan lagi. Karena utang lama sudah habis. Begitu. Nah, kita punya utang lama ini, kita tidak minta donatur yang lain. Yang bantu kita untuk ambil luasan areal ini. Di bank dong tidak mau. Karena kita punya utang di bank yang pertama masih ada. Maka PT BIA talangi, dia bantu kami. Itu. Jadi PT BIA yang urus yang itu. Jadi kami punya utang juga ada di PT BIA, ada di bank. Selain gaji karyawan, kita juga bayar utang-utang itu. Jadi benar kalau marga bilang minus itu benar.
3 miliar, 5 miliar itu bukan ukuran. Saya kasih tahu. Marga dapat apa? Minus. Belum beli pupuk. Belum gaji karyawan. Itu. Target pengeluaran terlalu besar. Pemasukan tidak ada. 1 bulan belum tentu kita dapat 1 miliar. Itu hasilnya begitu kasar. Bahasa kasar yang saya bicara. Kita 1 bulan kasih keluar biaya bisa sampai 1 miliar, bisa sampai 500 juta, bisa sampai 800 juta, 900 juta. Tapi pemasukan bisa sampai 300 juta, itu bagaimana? Itu. Nanti potong utang, hasil yang bersih cuma 300 juta, marga terima. Begitu, itu kasar-kasarnya saya bicara. Supaya kita ada gambaran. Kalau kita hitung data itu harus ada slide. Harus ada itu. Infocus supaya kita bisa lihat data. Itu juga nanti kita pusing. Itu orang ahlinya yang dia bisa bicara. Kasar-kasarnya begitu. Jadi yang tadi tentang CPO, itu benar. Kita terpisah. Seluruh plasma terpisah dengan inti. Di PT BIA ini. Datanya terpisah. Kami pun tidak gabung dengan Mandop. Ilsa juga kami tidak tahu. Kami punya hasil, kami punya. Begitu. Betulkah tidak, Pak Asmen dan ARD? Mandor? Nah. Jadi kami punya data kolektif, setiap hari itu ada. Begitu. Nah. Jadi tidak bisa ini. Yang tadi saya sudah bilang. Pengeluaran kita, bukan pribadi marga, itu nggak ada pinjam-pinjam di luar. Tidak. Itu tidak itu. Minta maaf. Itu tidak masuk. Bapak Dami atau saya, Lino Somba, Bapak Stef punya utang pribadi. Itu tidak masuk. Kita bicara-bicara yang ini adalah, ini manajemen. Bisnis. Yang kita jaminkan dengan bank, kita jaminkan dengan PT BIA, ini yang saya bicara. Ini utangnya itu 1 bulan bisa sampai 5 juta, 5 miliar lebih kita bisa bayar. Bayar ke bank, bayar ke PT BIA, begitu. Utang di PT BIA belum pernah habis. Gitu. Jadi SAU itu minus, berarti PT BIA dibantu, tapi jaminannya adalah kebun. Begitu. Maka ditingkatkan itu tenaga kerja harus semampu itu harus kerja. Kebun kita banyak yang tidak dikelola. Ada berapa tempat yang kurang lebih berapa ya? 500 hektar ya, Pak Jeff? Hah? 300 hektar yang tidak dikelola di plasma ini. Dari 1.200 itu ada 300 lahan blok yang tidak dikelola. Buah ada pohon, tapi tidak bisa dipanen. Air, akses jalan masuk untuk panen susah. Itu kendala-kendala banyak. Memang tahun kemarin kami sudah coba hitung blok itu. Teman-teman banyak dari koperasi, kami sudah coba. Ternyata tidak 100% kita panen dalam blok yang plasma 1. Ada kurang lebih 300 hektar. Ya, 300 hektar lebih ya. Nah, yang tidak bisa panen dari sejak tanam sampai sekarang. Pohon dia tinggal begitu, dia ada tumbuh. Itu data kolektif saya, mungkin tipu atau ini plasma juga dia tutup saya, tapi kami juga dengan bos turun pantai. Sebentar secara adat, sebentar ini. Iya. Tapi data itu dulu karyawan dulu. Bapak berdua harus siap secara adat sebentar pernyataan. Semua karyawan kamu lihat nanti. Pernyataan secara adat. Bapak berdua harus serahkan ke sana. Ya beliau yang ada di sana. Baru secara tertulis saya nyusul. Kita berarti langsung secara tertulis jadi di kantor. Benar. Tanya karyawan dulu, sepakat kan tidak kita bikin pernyataan? Kamu sepakat tidak? Ini sebentar pernyataan ini secara adat ini. Bapak berdua duduk itu. Kamu terima kan tidak bikin pernyataan? Harus sepakat.
Suara keras. Saya kasih sedikit gambaran tentang Lantas kami berikan rekomendasi murni pihak keamanan. Dan kita kasih ini anjing. Ini anjing ini adalah dinyatakan sah. Jadi sebentar kalau Papa dan Pos bisa langsung tanam, kalau dia Tanamnya lah. kalau ini, kalau kertas itu dia apa namanya mati. Kalau ini dia tumbuh, berarti anggota ganti anggota tetap ini pernyataan ini dia tinggal Benar. sampai kapanpun. Jadi sementara yang nanti terus hadir juga apa salah satu dari polisi adat yang kami sudah bentuk. Jadi kerjasama nanti dengan anggota di sini. Jadi sementara ini waktu saya kasih bapak dari remote, bapak sebut kasih untuk kopas. Tinggal yang lain menyesuaikan. Jadi bapak udah kasih. Jadi kalau kita sudah kasih pernyataan ini, berarti tulang mau patah kah? Kaki mau patah kah itu urusan. Tapi pas sekali mau mati kah? Itu urusan. Ya mati ya. Kalian ini kerja di perusahaan ini, kamu kerja itu aktivitas. Tapi kita orang adat yang ada di sana, kita di komando sana kita pantau dari sana. Kita kalian ada persoalan, sampai. Kalian ada persoalan, kita sampai antisipasi hal yang tidak inginkan terjadi. Jadi ini pemantau. Karena kalian ini, kamu kerja bebas. Bukan hanya di sini Tapi kita pantau dari jarak jauh. Kita pantau. Ketika ada informasi, ada persoalan, perbaiki selesai habis. Kembali ke saya perkataan yang awal. Dalam 2 tahun 2026 awal bulan ini bersatu. Kenapa di sini bisa operasi low baju pertama bersatu kembali akan jadi bagus. Siap. Aku dukung marga operasi plus akan bagus. Kalau masing-masing masih jalan buka jalan sendiri tidak akan sampai Tuhan Allah turun jauh sekalian punya barang ini tidak akan jadi. Semua yang bangkit itu tidak akan jadi kalau tidak ada kerjasama. Bertugas yang baik. Ya, saya ingatkan. Kalau dikasih mandat, ditugaskan di PT Bio, menjalankan tugas yang betul-betul tugas. Bukan buat segala macam lagi. Ini yang terjadi. Kalau kita bicara nanti kita bicara masalah. Ini yang terjadi. Dikasih kekuasaan untuk buat lain. Ketua marga juga kita harus punya komitmen yang kuat. Jangan besok bilang tidak apa-apa itu diadat di sini. Nanti besok kok kerja tidak ada. Saya tidak mau dengar isu-isu yang itu. Ya, kita ketua-ketua marga dengar baik. Hari ini keputusan kita pegang teguh yang itu. Tujuannya apa? Kita mau sejahtera. Pemerintah dia sudah pakai kita punya tanah, datangkan investasi, berarti tujuannya adalah kita juga ambil bagian daripada kesejahteraan yang itu. Maka dikasih 20%, harus dipahami baik-baik. Jadi pemerintah dia bilang tidak ambil gratis, tapi kau juga bisa makan, pemilik kau bisa makan. Itu yang dia bilang 20% kau duduk di situ dari perusahaan inti. Jadi kita harus pahami baik-baik. Kalau kita tidak tegas berarti kebun ini kita kembalikan ke inti saja. Begitu. Itu dari karyawan kamu ikan apa? Jadi karyawan karyawati sayang, kalau kamu ada keperluan sopir dan itu tadi ada bicara itu betul. Macam adik Agus Poro tadi bicara itu benar. Tapi jangan mewakili satu orang, sendiri bicara. Itu yang jelas. Kopu jam dipotong itu hari apa, tanggal berapa bawa datang bukti. Supaya kita tahu. Jangan pukul umum. Kau merasa dirugikan itu di bagian mana? Saat tadi ada jujur, saya ada bilang, pemilik ini etikat baik. Dia kasih gaji kalian.
Kalau ada kekurangan bicara jelas. Jangan isu-isu yang hanya baku tipu rame baru bikin jadi masalah, tidak boleh. Tidak ada data yang fiktif, tidak ada data yang bisa terbukti, tidak usah. Itu bikin orang iritas, bikin ribut sini sana, tidak boleh. Kalau gaji kurang kasih tahu di manajemen, sapu gaji hari kerja sekian, saya dipotong yang ini, jelas. Begitu. Pertama adalah kenyamanan dan keamanan aman karyawan. Yang sering terjadi di sini ada persoalan yang lain diproses tapi yang lain dibiarkan saja. Saya katakan ini kenyataan, Pak. Berapa orang pekerja di sini yang pendatang sudah dikirim pulang karena melakukan tindakan dan hal tidak sesuai dengan aturan? Saya tanya manajemen. Saat ini saya mau tanya, berapa orang yang sudah dikirim pulang karena tindakannya tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam PKB maupun SPK? Saya tanya manajemen, berapa orang yang sudah dikeluarkan karena perbuatannya tidak sesuai dengan aturan? Saya bicara ini, saya kasih keluar air mata. Saya ingin tanyakan ini, di manakah aturan itu? Sudah berapa orang yang saya catat? Saya sebagai karyawan di sini, Pak. Seolah-olah kami ini yang menjadi sasaran. Makanya sering kali saya tidak setuju dengan manajemen kalau dia berbicara aturan. Manajemen apa yang bisa bicara aturan tapi hanya jalankan di saat hal-hal seperti itu, tapi di hal lain tidak. Apa itu kita bicara aturan? Aturan ini untuk siapa? Untuk kita semua atau untuk hanya orang-orang tertentu? Sementara kami hanya menderita dan luka saja. Saya hanya kasih masukan, kalau untuk kita berbicara aturan, maka kita pakai aturan yang sudah menjadi keputusan kita. Karena di dalam PKB, setiap karyawan di sini yang melakukan hal atau tindakan di luar dari aturan itu, maka harus diproses dikeluarkan dari perusahaan. Karena dianggap telah melanggar suatu kenyamanan, ketentraman di dalam suatu perusahaan. Ini simbol adat. Ayo tolong bikin video. Ya. Video itu kirim kembali ke saya. Siap. Jadi untuk Pak dan Pos, Potong video. kita beri kepercayaan ini jangan pernah takut. Karena sebentar juga sampai di Pak punya komando. Komando juga akan tahu. Jadi dari komando tidak akan persalahkan. Itu kita tanggung jawab. Begitu ya, sudah dengar? Dengar. Mungkin di atas pun kita tanggung jawab. Terima kasih. Saya tambah sedikit. Ini adalah salah satu surat kesepakatan dan surat perjanjian pernyataan. Dan ini kita sudah tidak bisa robah. Ini hari ini kita buat ini mati sampai kita mati. Ya. Jadi syarat ini dia satu paket, keamanan maupun dengan keamanan karyawan dan marga dan semua ini satu paket. Ini sudah titik kepercayaan. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Bapak saya. Tangan Pak.